Yes, Mas Brun. Anak Uti umurnya berapa tahun ya? Anak Uti umurnya 6 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Kenapa emang? Beratnya berapa kilo? Aduh, beratnya terakhir itu ditimbang 20 apa 21 kilo gitu. Tingginya, sekarang tingginya. Aduh, tingginya kalau nggak salah itu 100 meter ya. Pokoknya kalau naik wahana tuh dia lolos aja bisa. 100 meter. 100 meter. Anak orang. Ngomongin apaan sih? Tinggi? Apa tanah? Tinggi. Anak Uti Asia orang bambu. Sentimeter. Sentimeter. Maksudnya gitu tadi 100 cm, di atas 100 cm. Lagi kenapa sih nanya-nanya? Heran. Iya pagi-pagi ngurusin tinggi badan. Mas Bruno mau nanya, anak Mas Bruno kan kelas 6 SD. Nah, Tingginya 120. Terus berat badannya 22. Nggak mungkin kali kecil amat. Nah, itu makanya. kurus Pertumbuhannya tinggi. bagus atau enggak yang gitu tuh mau nanya. Ya diambil semua sama bapaknya gimana coba? Tapi bener deh, Mas Brun nggak bisa dong. Masa tinggi cuma 120, berarti 22. Iya. Anak umur 6 tahun. Ntar dulu hitungannya. Enggak, kelas 6 SD. 6 SD, Dok. 6 SD. 11 tahun. Ngaco ah. Ini masih 12 tahun. Salah, Nah, nggak mungkin salah. 22, nggak pernah nimbang kali. Nimbang tapi pakai timbangan tape kali ya lupa. Iya. Timbangan tape, apa sih ngaco. Nih hari ini kita mau ngomongin perbedaan tumbuh kembang anak di era pandemi. Nih pas pandemi ya 2 tahun ini kan banyak banget masalah. Ya. Ada anak yang kegemukan, bener Ya. dong, nggak bisa gaya. Di rumah terus. Oh makan terus. Mager, ya. Kalau nggak mager main game dong, nggak Game, bisa larian. makan, iya, makan. Gimana mau main Pesen layangan? makanan online semua yang manis-manis. Nah. Cocok banget kayak mama bapaknya ya terusnya. Nah terus kemudian ada lagi yang katanya malah nggak mau makan. Atau ada lagi yang malah pertumbuhannya malah tersendat katanya. Kita bahas nih sekarang nih, kita punya 2 masalah yang beda nih, yang sana kelebihan yang atau kekurangan. Oh gitu. Nah bagaimana cara mengatasinya, itu yang paling penting kan? Oke. Ya. Dokternya udah datang, dijemput dong tolong. Siap. Iya. Ya, bener. Mari yuk. Nyuruh-nyuruh ya bareng. Kan dokternya 2. Ntar yang ganteng biar Uti yang anter ya. Iya, Dok. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat bersama saya Dr. Boy Abidin dan Dr. Lula Kamal. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya, pemirsa seperti biasanya ya, kita doakan selalu dalam keadaan sehat kan ya. Amin. Oke. Nah hari ini kita mau membicarakan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak di Ya. era pandemi yang katanya banyak permasalahan yang timbul nih. Banyak dah Dr. Lula, ya banyak sekali masalah yang timbul karena kan pandemi lumayan lama 2 tahun. Itu terutama untuk bayi-bayi yang baru lahir nih. Yang Ya. lahir bayi pandemi lah pokoknya ya. Lahir di era pandemi ini. Nah ini Bukannya banyak banget katanya. banyak kan karena di rumah terus ya banyak yang kemudian produksi anak gitu ya. Kemudian anaknya lahir dengan kualitas Kan yang katanya yang panen itu selain dokter, dokter objek itu kan panen. ya, ya kan? alhamdulillah betul. Berarti dokter Ya, anak juga setelah dong. 2 tahun, setelah 1 tahun, nah ini nih banyak. Tapi ya gitu, ada juga beberapa yang punya masalah dengan berat badan dan tinggi badannya. Oke, nanti kita bahas barangkali ya. Nah, buat yang pengen tanya, kita nggak buka line telepon, tapi ada Instagram yang terus terbuka buat Anda. Dari nanti nih di segmen 345 kita jawab semua pertanyaan lewat Instagram. Ya. Nah, coba dulu dong disebutin Instagramnya. Instagram kita @tvri. Halo Halo, dokter dokter. TVRI. Nah, Dan jadi saya mau @halo bacakan nih dokter. narasumber kita. Boleh, nih, boleh, Lula. boleh. Ya, narasumber kita punya 2 orang narasumber yang luar biasa nih ya. Pertama adalah Dokter Kanya Ayu Paramastri, spesialis anak nih, dokter spesialis anak. Nanti kita akan bahas mengenai anak-anak yang baru lahir. Betul, terus Dan sama satu lagi Dokter Yohan Samudra, spesialis gizi Oke, klinik. dua-duanya nih favoritnya Halo Dokter ya, Ya. baik Dokter Kanya maupun Dokter Yohan. Jadi siap-siap aja yang mau punya pertanyaan langsung lewat Instagram kita. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, pemirsa terus di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, kita akan membahas mengenai perbedaan tumbuh kembang anak di era pandemi. Di Halo Ya. Dokter karena sehat itu asik. Asik. Barengan sama Dokter Kanya dan Dokter Yohan. Dokter Kanyanya udah kelihatan. Hai Dokter Kanya. Tapi kita nggak
nggak boleh berdiri ya? Iya, kita duduk aja di sini, Bun. Hari ini kita nggak boleh berdiri, maaf ya dok ya, silakan dok. Silakan duduk Dan rekannya. yang lebih sedih lagi adalah Mas Bruno nggak boleh ngomong. Oke. Makasih Bruno. Memangnya sedih banget. Gak apa-apa sekali-sekali. Oke, dokter Kanya, kita ngomongin tumbuh kembang anak. Yes. Selama pandemi ini udah 2 tahun lebih dan belum ada hilalnya, kelihatan selesai belum betul. gitu ya. Sebetulnya yang paling kena itu anak umur berapa tahun sih? Kalau dipertanyakan kena umur berapa, semua jenjang usia ya sebenarnya. Mau dia anak, bahkan dewasa ataupun Tapi ada yang dari sepuh tadinya gitu. sebelumnya anak jadi nggak anak dong. Maksudnya Iya, yang umurnya udah lewat. misalkan 16 tahun jadi 18 tahun udah nggak anak dong dia ya. 18 tahun 1 hari udah jadi ke dewasa. Oke, jadi berarti yang paling kena semua kena Sebenarnya sebetulnya. kalau menanyakan efek pandemi terhadap kesehatan dan tumbuh kembang, kalau tumbuh kembang otomatis pasti di anak ya. Tapi kalau menanyakan kesehatannya, semua jenjang usia bisa kena. Cuman di sini kan kita bicara tentang sesuai tema tumbuh kembang ya. Jadi pasti di periode anak. Nah, yang paling penting itu justru di 1000 hari pertama kehidupan nih. Oke. Karena kan itu pembentukan 80% otak anak. Di mana itu nanti akan dia bawa sampai nanti dia dewasa. Jadi fondasinya di situ ya. Yes, betul sekali. Fondasinya di situ. Nah, kalau ininya nggak kuat, nanti dia jadi dewasa yang nggak optimal. Indonesia mau dibawa kemana? Mau Ini Tapi ini kan Langsung ya. pandemi sesuatu yang memang semuanya akan semua terdampak, termasuk Betul. untuk ibu hamil. Nah Betul. ini bagaimana hal yang harus diwaspadai untuk terutama yang sedang hamil di era pandemi? Dia tuh pengen ngomong ibu hamil aja karena berhubungan bagian dia, gitu ngerti kan ya dokter Kanya ya? Agak kecolek-colek dikit soalnya Iya. hari ini dokter anak sama dokter itu ya gizi klinik. Oke, jadi benar banget. Itu berhubungan karena kan 1000 hari pertama itu sejak dalam kandungan. Iya. Dari sejak masih janin sampai usia 2 tahun itu 80%. Jadi optimalisasinya di situ 20%-nya usia 2 sampai 3. Jadi kalau pertanyaannya ke ibu hamil ya otomatis pasti sangat berdampak dan dia cikal bakalnya kan justru Iya, intinya di situ. Jadi dari ibu hamil ini juga harus sehat agar menghasilkan janin yang sehat juga gitu. Tapi kalau yang sehari-hari nih, yang selama 2 Pandemi. tahun ini pandemi gitu ya, yang kerasa paling banyak dapat kasus tuh yang umur berapa tuh? Kebetulan yang datang ke aku kebanyakan memang di bawah 2-3 tahun ya. Jadi kebanyakan memang itu. Berarti dia bayi pandemi baru dong? lahir. Iya bayi betul, pandemi. bayi pandemi. Jadi yang dari brojol awal pandemi terus sampai dengan sekarang 2 tahun itu ya di dalam masa PPKM dan lockdown dan kawan-kawan ini gitu. Itu lebih ke arah tinggi badan berat badan atau kepada kualitas kecerdasannya barangkali seperti psikologisnya itu? yang mana Ya, tuh? semuanya. Jadi tumbuh dan kembangnya karena memang optimalisasi anak ini nggak cuma dari segi fisik. Ya. Oh dia beratnya bagus, oh Ya. dia tingginya bagus, enggak, Ya, tapi ya, juga perkembangannya dia gimana dan seperti Mbak Lula tadi bilang, psikologisnya dia, psikisnya dia bagaimana nih. Karena kan itu Aduh, akan kebayang kebawa ya. Jadi pada kan ini saat nanti anak dia dewasa. begitu lahir udah lockdown nih ceritanya. Berarti kan dia ketemu orang juga berkurang. Nah betul, jadi yang kelihatan banget itu adalah banyak sekali yang anak-anak pandemi ini itu jadi lebih takut, lebih Ketemu berhati-hati. orang asing gitu. Betul, karena ya dia selama 2 tahun berada di dalam dunia amannya dia gitu kan di Iya, rumah iya, bersama iya, iya. orang tuanya saja atau yang Dulu lagi caregivernya ya. dia. Betul, begitu Sengaja keluar. kan, kemana lagi kan, iya. Oke. Begitu keluar kan karena gini, oke kita memang lockdown tanda kutip ya, tapi kan untuk memastikan anak itu kan punya hak untuk tumbuh Bermain. sehat Iya, iya, sesuai dengan optimalisasinya dia termasuk imunisasi. Jadi walaupun kita dalam masa pandemi imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi tidak boleh tidak dilakukan. Which is banyak banget orang Nggak tua yang boleh takut. bolong-bolong, Iya, udah tapi pasti. banyak yang takut dibawa ke rumah sakit, takut kena ketemu orang dan seterusnya. Tapi ada juga yang seharusnya memang dibawa gitu ya. Nah, pada saat membawa anaknya ke rumah sakit, keluar si anak yang tadinya berada di zona aman, happy-happy aja di rumah, begitu di luar ketemu orang baru, ketemu orang asing, dipegang, ditimbang, cek-cek, ukur, enjus. Wah, jadi Waduh. asumsinya dia. Tertuduhnya dokter anak dong. Aku ya, jadi seolah-olah mereka merasa bahwa kalau tiap kali aku keluar, ujung-ujungnya aku Perlakuannya nggak disakitin asik nih. nih. Nah, itu iya, tuh iya. sesuatu yang juga ternyata memberikan efek kepada anak pandemi ini. Oke, itu secara gitu. psikologis ya. Yes, Tapi betul. kalau kayak tumbuh kembang tuh di mana permasalahannya? Nah, itu dia. Jadi gini menariknya. Kan tahu juga bahwa pemerintah lagi menggembar-gemborkan stunting ya, awareness stunting, mencegah dan mengatasi dan seterusnya. Nah,
angka stunting di Indonesia memang turun nih. 2018 tuh 30,4%. Betul. Kemudian 2022 sudah turun jadi 24,4%. Which is bagus banget ya. Iya. Dalam kondisi 2 tahun kita ekonominya amburadul dan seterusnya itu Kok bisa bisa menurunkan nurunin itu ya? tetap baik banget. Tapi ada data lain yang menyatakan bahwa worldwide secara luas angka stunting malah meningkat 15%. Ya tadi itu perekonomian turun, banyak yang di PHK dan seterusnya. Akhirnya mungkin memberikan makanannya tidak tepat, lalu juga karena kesulitan ekonomi sulit memeriksakan anaknya ke dokter atau takut membawa keluar sehingga pemantauan pertumbuhan Iya. anak di rumah menjadi tidak terdeteksi dengan baik gitu loh. Ini bener nggak sih kenaikan berat badannya oke, tinggi badannya oke apa enggak, gizinya baik apa Yang enggak. tadinya kita gitu. biasa tuh akrab dengan posyandu gitu ya. Ya. Sekarang kan juga nggak terlalu akrab. Pada dasarnya gini, kemarin tuh kita melihat orang yang Terbatas. bukan cuma terbatas. Posyandu itu harus ditimbang sama diukur kan ya panjangnya itu anak. Kan nggak punya ukuran. Terus nggak punya timbangan, sampai timbangan sama ukuran itu dari rumah ke rumah dipindahin, semprot-semprot, pindahin sampai sebegitunya untuk mengejar si posyandu. Tapi kan belum nggak selesai sampai situ kan? Betul. Waktu di awal-awal pandemi memang akhirnya kader-kader posyandu ini secara aktif harus mengejar karena banyak sekali yang tadi itu ketakutan untuk membawa keluar. Ya memang sih di satu sisi kita mengerti ya karena oh khawatir nanti ketularan karena anak-anak belum bisa pakai masker, belum Iya. punya vaksin COVID dan seterusnya. Iya, tapi akhirnya kader-kader ini secara aktif mengejar. Cuman akhir-akhir ini sudah mulai giat lagi kok. Ya. Udah mulai lagi nih Betul, posyandunya ya. posyandu udah mulai giat lagi, kumpulin bayi-bayi diukur tiap 3 bulanan, 6 bulanan sudah mulai. Tapi kemarin baru aja minggu lalu saya ngajar di salah satu puskesmas di daerah Cipinang. Beliau cerita di daerah saya angkanya meningkat yang sudah GBM, yang ternyata sudah stunting. GBM tuh apa dong? Bawah garis merah. Garis bawah merah. Betul. Garis Nah, bawah merah. Betul, itu tuh dia udah ada dok. Terus yang menuju ke stunting udah ada, yang stunting juga udah ada. Terus bagaimana gitu. Jadi ya karena kemarin mungkin agak sedikit lost tanda kutip ya. Jadi agak kecolongan juga nih gitu. Begitu posyandunya mulai bergerak lagi aktif, jemput bola cari-cari kumpul, oh ternyata ada nih yang sudah Padahal tuh kita berada udah di usaha titik banget, tuh nggak ada yang karena gini, satu kali aja nggak naik berat badan, biasanya tuh bukannya udah repot, rame gitu kan. Nah Betul, sekarang betul. nih kita udah berapa lama nggak sih posyandu, baru posyandu lagi. Terus apa yang bisa dikerjakan untuk mengejar? Nah, sebenarnya sekarang dipermudahnya adalah ada beberapa aplikasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga bekerja sama dengan salah satu Apa aplikasi. sih yang Primaku bukan? Betul, itu juga memudahkan orang tua untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Mandiri sendiri di nih ya, rumah. sendiri Iya, ya. Betul. Jadi nanti sudah ada tuh, berat badannya normal, tinggi badannya kurang, segeralah bawa ke dokter atau apa. Nah kalau itu kan jadinya bisa langsung ketahuan orang tuanya, waduh ada apa nih? Jadi lebih cepat, lebih mudah. Karena bener, 1000 hari itu kalau kita lost, tadi kayak Mbak Lula bilang, sekali dia berat badan nggak naik, tubuhnya kayak belum kebaca nih, alarmnya kayak belum nyala. 2 bulan berat badannya nggak naik, tubuhnya belum, alarmnya belum nyala. Begitu bulan ketiga dia nggak naik, badannya merasa aku tuh kurang loh nutrisinya. Maka tinggi badannya tidak naik seperti sebelumnya. Oke. Atau bahkan dia tetap stuck. Nah, bila ini kita biarkan, jadi kekurangan nutrisi jangka panjang ini kita biarkan, lama-lama tinggi badannya tidak naik dan lead to stunting. Udah nyampe ke stunting deh, mau nggak mau. Gitu. Jadi jangan sampai ke sana dengan pemantauan sendiri di rumah ini. Minimal bisa langsung, loh kok beratnya naiknya nggak oke ya? Loh kok grafiknya turun ya? Iya. Loh kok ini ya? Carilah pertolongan. Bisa kok, posyandu juga dengan kadernya itu juga sudah mendapatkan pelatihan. Jadi udah tahu nih harus gimana, lalu rujuk ke puskesmas, rujuk menggunakan BPJS pun juga bisa sebenarnya gitu. Jadi pemerintah sudah Jadi memberikan kan suka ada yang fasilitas nanyanya gini, sebenarnya. kan sebenarnya kan stunting itu anaknya pendek. Kenapa sih yang dikejar-kejar berat badan? Karena ternyata awalnya tuh di berat badan Betul gitu. banget. Jadi kekurangan nutrisi jangka panjang itu akan menyebabkan stunting, yaitu tinggi badan Badannya tidak di bawah, betul di bawah -2 berdasarkan grafik tumbuh kembang yang dikarenakan kekurangan nutrisi jangka panjang. Jadi belum tentu tinggi badan yang di bawah -2 itu pasti stunting, enggak. Bisa saja pendek karena sebab yang lain gitu ya. Apa familial, memang genetiknya begitu, atau ada masalah hormonal dan lain sebagainya, atau kelainan tulang dan lain sebagainya. Tapi kalau itu didahului Dengan berat oleh badan. kenaikan berat badan yang tidak baik atau bahkan menurun, maka tinggi badan yang di bawah -2 itu jadi Pokoknya stunting. untuk anak-anak yang di anak-anak masih kecilnya 1000 hari pertama kehidupan itu pokoknya ceritanya adalah mesti harus kudu Yes. tiap bulan nimbang naik. Tiap bulan nimbang naik, betul, sesuai dengan grafiknya. Betul. Jadi Oke. memang ada grafiknya di bawah 5 tahun pakai WHO, di atas
5 tahun pakai CDC, dia ada grafiknya, tidak harus di hijau, enggak. Dia naik terus sesuai grafiknya, itu oke, asal dalam range normal. Gitu. Nah, Dokter Kanya, tadi kan banyak lebih bahas mengenai tinggi badan, berat Ya, badan. ya. Sebenarnya kalau untuk pencegahan stunting, apa cukup hanya 2 poin itu aja atau ada hal lain? Kalau stunting karena definisinya adalah tinggi badan yang kurang karena kekurangan nutrisi jangka panjang, maka patokan utamanya berat badan dan tinggi badan. badan. Tapi lingkar kepala juga menjadi penting. Oke. Karena kan asosiasinya dengan perkembangan otak, IQ dan seterusnya nanti pada saat dia dewasa. Kalau mengenai imunisasinya tadi Yes. yang dokter Oh, katakan betul. paket untuk Nanti dijawab ya sekalian. Makanya dulu Cela. Dulu tuh ada yang namanya lingkar lengan atas. Atas, Itu ya. masih dipakai apa enggak sih pemirsa ya? Nanti kita bahas lebih jauh, jangan kemana-mana pemirsa. Iya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya pemirsa Halo Dokter, kita masih membahas mengenai tumbuh kembang anak di era pandemi bersama dengan Dokter Kanya dan nanti Iya. ada juga Dokter Johan. Ya tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Kita ulang pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan yang dari kamu dulu kan ya, Boy. Ya, apakah tadi tinggi badan berat badan kemudian imunisasi ini juga Imunisasi seperti apa? Aku Iya. nanya mengenai LLA. Oke, lingkar lengan atas ya, yang masih berhubungan dengan gizi, lingkar lengan atas masih dipakai, tapi memang untuk yang berat badan kurang, gizi buruk dan seterusnya itu sangat menjadi penanda penting. Oke. Tapi nggak cuma itu, jadi memang beberapa hal, cuman yang kita plot itu adalah Berat badan badan, sama tinggi tinggi badan dan badan. lingkar kepala gitu. Nah, untuk masalah imunisasi ini penting banget karena banyak yang akhirnya takut membawa, akhirnya imunisasinya terbengkalai tanda kutip, bahkan yang dasar sekalipun. Padahal jangan sampai ini kelewat karena gini, oke kita tahu saat ini lagi pandemi COVID, kita menghindari tertular COVID. Tapi jangan sampai begitu nanti kayak sekarang kan PPKM-nya udah agak longgar, anak kembali ke sekolah, begitu anak kembali ke sekolah atau agak longgar sedikit bisa keluar rumah, anak-anak ini malah terpapar Penyakit infeksi. lain. Iya betul, yang seharusnya bisa dicegah oleh imunisasi. Kan jadi sayang gitu loh. kalau yang sudah ada terlewat pencegahnya, imunisasinya ada upaya apa yang bisa bisa dilakukan? dikejar, tenang aja. Gini, kita ada nggak yang ceritanya begini nih, kan misalkan udah kelewatannya jauh banget kan 2 tahun gitu Betul. ya kelewatannya. Mesti ulang dari awal kah atau gimana sih? Tidak langsung melanjutkan. Jadi yang awal tidak dianggap hangus, yaitu sudah punya, lalu tinggal dikejar yang belum bagaimana. Misal, dia usia 1 tahun, Iya. imunisasi terakhir usia 4 bulan gitu ya. Iya. Berarti kan 2, 3, 4 sampai DPT nih DPT. ya. Ya udah, terus begitu 1 tahun, berarti kan kalau yang dasar, yang kurang kan tinggal MR atau campak ya. Iya. Iya. Nah, ya udah begitu datang langsung kita kasih. Tapi kita sarankan juga, itu kan yang dasar yang di-cover Iya. oleh pemerintah. Kita sarankan juga dilengkapi dengan yang direkomendasikan. Apa tuh? kira-kira? Influenza, pneumokokus, kemudian Japanese encephalitis gitu. Jadi yang tidak semua imunisasi bisa dikejar kapanpun. Yang tidak bisa hanya rotavirus karena terbatas waktu. Oke, Maksimal kita kan dosis. kayak kita aja nih kan nggak pernah dapet rotavirus dong, imunisasi kan Iya. orang belum ada waktu Iya, itu kan. betul. Berarti hitungannya sampai umur berapa kalau rota? Kalau rotavirus dosis pertamanya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya sudah deh kalau gitu mah ya. Jauh-jauh Gitu. lah. Jadi ya. ya udah, nah ya kalau yang udah kelewat gimana? Ya udah jaga pola hidup bersih dan sehat aja, cuci tangan, makan makanan sehat, aktif bergerak. Dan banyak berdoa supaya nggak kena rotavirus. Iya Ya, mau benar. gimana lagi? Ikhtiar dan doa dua-duanya harus jalan yang kencang. Jadi pada dasarnya nggak usah ketakutan. Pada dasarnya apapun yang udah bolongnya kebanyakan pun kita mulai lagi, kita teruskan Betul, pokoknya. tinggal dilanjutkan. Dan kalau misalnya masalahnya adalah dok ekonomi gitu ya, kan di puskesmas posyandu yang gratis dari pemerintah yang Nggak dasar baik, kan iya. betul. Bisa, Dan iya. bahkan sekarang nambah loh PCV yang 1 kali vaksinnya harganya lumayan ya 1 juta, Iya. itu gratis dari Oke. pemerintah. Jadi baik lagi nih buat mamah-mamah muda. Nah, di yang nonton acara kita nih 2 nih Dokter Kanya. Satu tuh yang usianya di atas 40 tahun gitu rombongannya. Satu lagi yang 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah nanti kelihatan dari Instagram. Nanti bisa dilihat ya pertanyaan-pertanyaannya. Sementara kalau yang kalau ngomongin diabetes, hipertensi biasanya yang 40 tahun ke atas yang berhubungan sama telepon biasanya. Yang mamah-mamah muda biasanya lebih kritis. Sekarang udah banyak yang lebih pinter-pinter kan, udah baca dan kemudian juga dokternya juga banyak yang udah ngobrol ya di media sosial. Jadi mereka kalau nanya tuh udah nanya karena udah ngomongin Ya, yang sudah banyak praktikal taunya, gitu betul. ya kan.
Nah biasanya yang jadi permasalahan itu adalah ngitungnya aja bingung. Udah gitu kadang-kadang maksudnya gini kan ada bukunya udah hilang, ada lagi yang begitu kan. Kalau yang udah gitu-gitu gimana tuh? Yang udah sampai parah banget gitu. Apa cukup nggak kita membandingkan anak satu sama anak tetangga atau anak temennya atau yang sebayanya gitu? Oh ini lebih kecil, ini sama besarnya atau gitu? Cukup dengan begitu? Sebaiknya tidak, karena kalau kita bicara tadi Dr. Boy bilang bahwa membandingkan dengan anak tetangga berarti kan fisik ya, Iya. berarti kan pertumbuhannya dia. Jangan lupa stunting itu pendek, jadi dia tidak terlihat kurus. Karena dia pendek, jadi gini, misalnya harusnya dia tingginya 100 cm, Iya. berat badannya misalnya harusnya idealnya 21 gitu ya, Kilo. misalnya. Tapi ternyata karena dia kekurangan nutrisi jangka panjang, tinggi badannya jadi cuman 95. Nah dengan berat badan dia yang tadinya cuma 20, begitu dia tinggi badannya tetap di 95, dengan berat badan 20 itu dia tidak terlihat kurus. Jadi kita tuh nggak ngeliat Terlihatnya anaknya. ya Normal aja. normal aja Tapi gitu. mungil, Jadi mungil. iya, jangan membandingkan, makanya diplot di data, diplot di grafik, di aplikasi tersebut, jadi nanti benar-benar ketahuan. Jadi kalau pakai alasan tadi bukunya hilang gitu Nah, ya. kalau imunisasi bukunya hilang, sebaiknya dianggap saja belum. Oke. Jadi dikejar, diberikan lagi semuanya, karena tidak ada yang namanya kelebihan dosis imunisasi. Baru aku mau tanya, kok tahu sih dokter banyak-banyak ya? Ayo ibu-ibu, I feel you. ibu-ibu pertanyaannya gitu. Nanti kalau misalkan diulang lagi tapi dia udah dapat terus gimana? Ntar keracunan imunisasi nggak gitu? Enggak keracunan imunisasi. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan dosis imunisasi. Karena tentara tubuh kita tuh gini, pada saat kita dapat imunisasi, kita nggak bisa tahu ini sudah memberikan kekebalan 50%, 60%, kan nggak bisa teorinya ada. dihitung. Teorinya Iya, ada iya. sih, teorinya oke sekali imunisasi, misalnya varicella, cacar Iya. air, itu bisa memberikan kekebalan 70-80% misalnya Iya, ya. iya. Tapi kan in reality dalam badan kita nggak tahu, ya kan? Jadi ya ternyata dia dapat cuma 40 atau 60, makanya ada namanya booster, diulang lagi untuk memperkuat. Nah ya udah, nggak apa-apa. Yang tubuhnya ternyata sudah punya, kalau dia dapat lagi dan dia merasa tidak butuh, itu nggak akan diambil kok. Nggak akan jadi kelebihan dosis, jadi tadi itu takutnya efek sampingnya keracunan, terus nggak ada. Nah, ini Jadi saya- lebih baik kasih aja. Nah ini tadi kan dokter Kanya udah banyak membahas mengenai fisiknya. Yes. Mengenai psikisnya ini bisa dikejar nggak? Artinya mengenai bagaimana dia bersosialisasi. Perkembangan belum, perkembangan Iya, aja. perkembangan. Nah, perkembangan itu sangat menarik karena gini, kita ada sebenarnya cut off ya. Biasanya kita evaluasinya screening awal pakai Denver. Atau tadi itu di aplikasi-aplikasi itu juga sudah ada. Umur segini harusnya bisa apa? Iya. Kalau belum bisa, cara stimulasinya gimana? Karena jangan sampai orang tuanya, jadi gini, pada saat dulu orang tuanya bekerja di kantor, anaknya bisa sekolah atau jadi ada orang lain yang menstimulasi, memantau perkembangannya si anak ini. Iya. Gurunya kan, Bu, ini ternyata anaknya belum bisa nulis loh, ternyata belum bisa ini, kan ada orang lain yang melakukan itu. Tapi pada saat kita work from home, semua tugas itu kan harus dilakukan oleh orang tua. Iya. Tapi di satu sisi kita sadar juga bahwa orang tua itu sibuk dengan kerjaannya dia juga. Iya. Jadi memang ya otaknya dan tangannya bercabang kayak gurita gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang skip, akhirnya nggak sempat menstimulasi, kurang. Jadi adalah beberapa yang, oh ini harus dikejar ya, ini harus ini ya. Makanya pentingnya aplikasi itu adalah untuk orang tua secara mandiri memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah bayi. Kalau ada yang tertinggal masih Nah, bisa Bisa dikejar. anggaplah. dikejar, Iya, harus bisa dikejar. Kan anggaplah kita kan udah buka Primaku nih yang paling Nah. gampang ya. Primaku terus dibilangin, oh harusnya bisa begini. Terus cara kan gitu ya, Iya. caranya gimana buat mengembangkannya gitu ya. Nah terus kalau udah tahu, oh nggak bisa nih. Ini padahal tahapnya udah sampai Udah yang lewat ini jauh. udah kelewat nih gimana? Ya pasti di situ ada apa namanya sarannya, evaluasi ke dokter anak terdekat. Oke. Pasti nanti kita datang, kita screening ulang kan, motor halusnya gimana, motor kasarnya gimana, bicaranya Ya, gimana, pertanyaannya- personal sosial yang paling sering Personal sosial. adalah cara anak itu menghandle dirinya dan berhubungan dengan orang lain dan kemandirian. Itu yang sering sekali gini, ibaratnya orang tua itu sayang, tapi ternyata sayang yang salah karena semuanya diladenin akhirnya, dipakein baju, dilepasin bajunya, Terlalu dimandiin. dimanja. Iya, maksudnya adalah memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati melayani, tapi Iya. ternyata tidak memberikan kesempatan si anak Untuk berkembang untuk gitu. melakukannya dan mencoba mengerjakan sendiri gitu. Kalau yang paling banyak didapatkan tuh yang model yang mana? Yang skip tadi banyak kah? Yang sampai wah dindingnya belum bisa, nih belum bisa juga perkembangannya. Banyak sih enggak, tapi iya ada beberapa yang skip. Makanya kenapa salah satunya adalah tetap dibawa ke dokter untuk imunisasi, adalah juga untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Pasti dokter anaknya akan ngecek, Bu umur segini udah bisa apa, oh ya ntar besok dilatih ini ya, ntar sebulan lagi harusnya udah bisa ini ya. Ada nggak kata terlambat?
agak berat ngomongnya, tapi apapun itu harus bisa dikejar. Kalau tidak bisa dikejar, harus dicari tahu sebabnya apa. Jangan-jangan memang ada gangguan yang lain, Oke. ada ya kelainan neuro, apa segala macam perkembangannya dia, atau ada masalah spektrum, atau kan kita nggak tahu ya. Nah itu tetap dibawa ke dokter. Jadi jangan self diagnose dan lalu membandingkan. Sama gitu. sebelah sama siapa nggak bisa ya. Iya. Dokter Kanya ini selama kan kita udah sempat gini ya, tinggi banget kan. Terus sekarang udah sempat turun kan, udah sempat lagi agak tenang. Iya, Waktu agak tenang COVID-nya. kayaknya semua wah rame-rame yuk ke dokter anak periksa semua. Dari yang datang itu banyak gak yang punya permasalahan seperti ini? Banyak nggak bisa bilang banyak enggak sih ya, tapi ada lah, tapi ada. Dan ini maksudnya tertuduhnya adalah si pandemi gitu kan ya? Oh iya, ada. Cuman Jadi maksudnya dampak pandemi ini berdampak ya Iya, terhadap tumbuh kembang anak. ya. sekali tumbuh pertumbuhan iya. Ada juga yang dampak positifnya adalah karena orang tuanya di rumah, dia malah ngelihat, oh ternyata anakku tuh makannya susah ya. Oh ternyata anakku tuh tantrum ya. Malah self awareness-nya buat si anak ini malah jadi meningkat. Itu juga Oke. banyak. Oh ada juga efek baiknya ada ternyata efek ya. baiknya. Kalau orang tuanya di rumah, karena kan pendidikan utama itu terbaik dimulai dari rumah kan. Pada saat orang tuanya di rumah, dia jadi melihat, oh ternyata anakku tuh begini, ternyata begini. Jadi yang selama ini dia nggak tahu atau cuma dapat laporan, bisa melihat sendiri, lalu mencoba menangani sendiri, lalu tidak berhasil, nah akhirnya oke, kayaknya aku perlu bawa ke dokter nih, aku perlu bantuan nih. Nah itu juga ada efek positif. Berarti kan gini, dulu nih kalau ke dokter Kanya ya dibawa mbaknya. Gimana mbak? Ya, Gimana mbak kalau aman, sekarang? laporan Kalau sekarang aman, nggak? aman, Oh enggak aman. dong, dia ngomong sendiri nyeritain begitu nggak sih jadinya ya sekarang karena Iya, udah benar. sehari demi hari. Bagus dong. Bagus sekali ya. Ini kita baru ngomongin anak-anak yang usianya kan lumayan masih muda dong ya, Iya, di iya. bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun. Betul. Kalau yang lebih besar lebih banyak masalah atau barangkali lebih tenang malah? Sama masalahnya tapi berbeda apa yang dialaminya. Jadi kalau misalnya anak besar itu khususnya sekolah ya, itu banyak angka obesitas tuh naik. Ya tadinya lari-larian ya gitu. Betul. Nggak usah jauh-jauh, anak aku sendiri aja naik soalnya. Dia Banyak nggak bolak banget. naiknya? Hah? Banyak nggak naiknya? 10 kilo. 10 kilo dalam 2 tahun. Iya, dan begitu dia sadar bahwa waduh bajuku nggak mau terusnya, akhirnya dia mulai sadar diri dan mulai workout. Kebetulan Iya. SD kelas 6 sama SMP Iya, kan sekarang. iya. Jadi sudah mulai bisa sadar diri. Nah, anak-anak yang di bawah itu yang belum sadar gimana, atau yang tadi itu dokter Boy bilang sudah main gadget, gadget. keasikan ini dan seterusnya. Jadi sedentary lifestyle akhirnya, atau nonton TV aja sambil ngemil nggak berasa, dulunya mager. lari-lari pecicilan jadi berubah. Itu angka itu juga sama stres perubahan online offline, mau keluar, mau ketemu teman-teman tapi takut, kata iya. orang tua harus pakai masker, hati-hati. Jadi banyak info yang mungkin bukan negatif ya, tapi maksudnya adalah berhati-hati tapi jadi takut. Iya, sebenarnya kan gitu. harusnya jadi anak itu kan lagi yang kayaknya carefree lah, pokoknya gampang aja semuanya, lari-lari kemana-mana. Iya, betul. Tiba-tiba sekarang maskernya gitu. Itu kan udah beda Iya, banget benar. rasanya ya. Betul. Tapi cerita mengenai kegemukan ini kayaknya masih panjang sama Iya. Dr. Yohan juga. Nanti Ini kita Dr. Yohannya bahas ya. Jadi pemirsa Iya. kalau mau bertanya silakan pemirsa bisa kirim Hai pertanyaan. Dr. Yohan, sini ya dok, Oh masuk ini ya Dr. Johan ya, pemirsa bisa Oke. kirim pertanyaan di Instagram kita, halo dokter TVRI. Nah ini Iya, Dr. oh kamu Johan. nggak boleh berdiri ya? Oh, Saya nggak yang boleh berdiri nggak saya apa-apa. boleh berdiri. Iya. Jadi silakan Iya, dong. silakan, Dr. Johan. Ini nggak sopannya dia nggak berdiri. Iya, Oh baiklah. Dia bermasalah tadi ya. Dokter Yohan, kita tadi lagi ngomong mengenai tumbuh kembang anak. Kalau dokter Kanya kan cerita mengenai anak-anak kecil, Cela. Ini kita ngomongin anak yang lebih besar. Yang ternyata banyak juga masalahnya. Ya, masalahnya agak beda ya dok ya. Kalau yang anak yang usia sekolah itu biasanya ada peningkatan angka obesitas justru. Karena memang Signifikan nggak? Lumayan, signifikan ya, signifikan angkanya. Jadi karena ada perubahan lifestyle yang harusnya anak-anak usia sekolah itu kan memang harus beraktivitas di luar. Outdoor activity itu harus sangat didukung gitu. Tapi karena kondisi pandemi kita nggak semuanya punya nasib yang beruntung untuk dapat bisa melakukan outdoor activity gitu ya kadang-kadang. Iya kan kalau rumah kita besar, kalau enggak Iya, ya atau gimana? rumahnya dempet-dempet yang bukan berada di komplek. Jadi memang punya tantangan masing-masing. Walaupun saya punya kembar, Cela, saya mau curhat juga nih kayak dokter Kanya. Saya punya kembar, yang satu montok gitu ya, yang satu terus kurus gitu kan. Tapi kemudian yang montok makin kurus. Iya. Jadi yang montok berkurang, yang kurus sekarang jadi lebih gemuk. Saya sih bahagia, aduh alhamdulillah, nambah beratnya. Gitu kan ya. Nggak, kalau yang yang tadinya agak besar tuh dia udah makin mengerti dan memang tingginya udah lumayan, udah setinggi saya. Jadi dia udah mikir gini, nggak boleh gemuk.
Ya. Gemuk itu tidak oke gitu. Dan pakai baju tuh susah, pasti gitu kan mikirnya ya. Kalau memang usia masuk remaja, memang udah self awareness-nya udah tinggi. Self awareness-nya ya. Nah ini menarik nih self awareness. Artinya gini, ada orang yang gemuk tapi dia merasa yes, oke fine dengan saya gemuk. Tapi kadang ada juga orang yang Oh, itu gemuk. namanya dia self yang confidence-nya bagus itu tapi sebetulnya. kemudian disuruh menguruskan berat badan. Mana yang lebih susah untuk menurunkan atau menormalkan? Iya, jadi memang ada panggilan masing-masing Dr. Boy. Eh. Tapi memang secara data kalau misalnya kita bicarakan soal kesehatan, Iya. memang angka-angka beberapa penyakit itu kan meningkat Iya. seiring dengan peningkatan berat badan. Tetapi memang untuk melakukan perubahan dari berat badan itu sendiri, apakah yang dari kurus mau mengidealkan atau yang dari gemuk mengidealkan, itu memang harus ada suatu dorongan dari diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang kita Kalau hanya bisa disuruh memberikan emaknya, disuruh mamanya Iya, gitu, bisa. bisa. Tapi kalau anak-anak memang sangat berpengaruh terhadap orang Motivasinya tuanya. kurang kalau Iya. cuma disuruh-suruh. Yang Iya, paling iya. bagus tuh kalau memang kesadaran sendiri ya. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya, seperti apa sih caranya kalau kemudian kita mau mengajak anak kita supaya lebih sehat setelah Iya. nambah 10 kilo karena pandemi gitu ya. Iya menarik, ternyata memang tumbuh kembang anak di era pandemi ini ada kekhasannya khusus ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya, kita masih ngobrol barengan sama Dokter Yohan dan Dokter Kanya ya. Dokter Yohan, katanya ada materi juga ya, Dok ya? Iya, ada. Iya. Mau dong Dit siapin materinya Dokter Ya, Yohan. silakan, Dokter Yohan. Kita mau cerita kalau anak-anak yang kemudian tadi nambah berat badan tuh gimana ya gitu. Ya, oke. Kalau dari ilmu gizi pasti kita ngomongin dua, ada gizi makro dan gizi mikro. Iya. Yang namanya gizi makro itu karbohidrat, protein, dan lemak ya. Dokter Yohan, kok aku tadi stressing lihat gambar yang di atas? yang mana itu, Yang Bun? tadi wortel, brokoli, mana kayaknya mentah lagi kok serem amat sama tomat. Ya Allah ya Tuhan. Ya, ini kan ilustrasi ya. Jadi ini adalah gambarannya bahwa ini kelompok protein, kelompok karbohidrat, kemudian ada lemak di sini mungkin, ada tambahan protein dan juga serat buat Ya. buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk anak itu tidak bisa disamakan dengan dewasa karena Ya. mungkin saja makanan untuk dewasa yang dikatakan sehat belum tentu sehat juga untuk anak kalau oke. jumlahnya kebanyakan. Misalnya pada orang dewasa disarankan untuk makan buah yang banyak 5 porsi sehari, tapi untuk anak-anak jangan. Justru yang mereka harus penuhi adalah yang proteinnya yang tinggi. Gitu ya, karena Ini Protein berarti lebih dominan. anak sampai umur 18 tahun? Ya betul. Tetap ya. Tapi memang untuk yang masa remaja memang sudah mulai mirip dengan orang dewasa karena memang sudah mulai peralihan ya. Jadi jangan sampai juga karena disuruh makan banyak karbo dan banyak protein bagus ya. Banyak karbo malah jadi obesitas gitu Oke. ya. Nah, selain zat gizi makro, yang penting lagi adalah zat gizi mikro. Jadi yang dibutuhkan anak ada juga di lauk hewani ini. Zat gizi makronya seperti iodin, selenium, zinc, besi, vitamin D, dan vitamin A dan sebagainya. Jadi ini tidak hanya, jadi kita itu tidak hanya untuk memberikan makan pada anak, tapi juga memenuhi kebutuhan gizinya agar kembangnya optimal, termasuk perkembangan otak. Dok, kalau yang kayak udang itu kan ada yodiumnya, ada iodin, ada selenium, ada zinc. Itu tuh sama kulitnya itu di kulitnya kah atau di dalamnya, di dagingnya? Kalau di kulitnya itu biasanya ada zincnya sama kalsium, Dokter Lula. Jadi kalau misalkan kan ada kan kalau makanan yang memang sama kulit-kulitnya dimakan tuh ya gitu, silakan aja lah Boleh gitu ya. silakan, boleh. Saya silakan. suka makan Yang itu. Ya penting kapan-kapan bersih. ntar kamu yang makan kulitnya, aku makan dalamnya Iya. ya. Udah doyan kulitnya. Apalagi kepalanya itu suka dimakan kepalanya itu, apalagi anak goreng kering. Nah, ini berlaku ya untuk anak sejak 6 bulan, sejak mulai MPASI, bahkan sampai masa sekolah. Jadi ini memang sama, semuanya disarankan untuk lebih banyak atau cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, tapi sedikit saja pengenalan serat dan juga lemak ya. Lemaknya juga cukup banyak. Mengapa demikian? Karena ini yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Mereka butuh besi, folat, zinc, vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan kalsium. Memang zat gizi mikro ini ada di nabati dan di hewani, tetapi kalau kita lihat lebih banyak di hewani, di lauk hewani. Jadi jangan lupa memberikan lauk hewani pada anak. Nah, masalahnya ini, ketika anak-anak sekolah itu jadi online, nah kadang-kadang orang tuanya lupa bahwa ini anak ternyata kurang proteinnya, lebih banyak cemilan-cemilan yang Karbonya. tinggi karbo. Kalau nugget itu ada proteinnya nggak sih? Ya. Pertanyaan ibu-ibu sedunia. Kalau dimasak sendiri, kita bisa menakar, ayamnya lebih Bikin banyak. sendiri gitu kan ya? Bikin sendiri, bukan yang sudah jadi. Kalau sudah jadi Ya banyak biasanya berdoa lebih aja. banyak tepung. Sama tergantung harganya ya. Nah, bagus banget soal frozen food ya. Jadi nugget salah satu frozen food. Selain hanya kita mikirkan tepung, ada masalah garam.
Jangan lupa bahwa cemilan anak ataupun frozen food itu tinggi garam. Nah, ini juga akan jadi masalah pada saat perkembangannya nanti. Sebelum lari ke situ, ada yang nge-DM pertanyaannya gini, memang anak kecil itu bisa hipertensi? Kok direpotin banget garamnya gitu? Kalau bapaknya sih memang ditakar gitu, kalau anaknya kan enggak gitu biasanya. Ya, selain masalahnya hipertensi juga ada efeknya kepada perkembangan hormon-hormonnya termasuk tiroid. Gitu. Jadi kalau misalnya anak ini kebanyakan garam nanti berpengaruh kepada organ-organ yang lain karena kan organnya masih berkembang. Gitu. Jadi Dokter Kanya kita ketemu perlu yang perhatikan. hipertensi nggak anak-anak? Biasanya kalau di anak yang hipertensi, jadi benar sekali Dokter Yohan bilang kalau dia obesitas dengan kelebihan nutrisi, maka sebenarnya efeknya sama seperti pada dewasa, bisa kolesterol, bisa Betul. hipertensi. Jadi sama, Jadi penyakit nih itu bisa ibu- diabetes tipe 2 juga, Ya, jadi betul. sama. Berarti buat ibu yang nanya tadi, tetap aja kalau dia memang kemudian dihitung buat bapaknya ya sekalian juga buat anaknya gitu Iya, ya. betul. Memang kita semuanya pasti kelebihan garam dalam konsumsi sehari-hari. Nah, ini memang harus kita perhatikan karena satu keluarga memang pastinya sudah kelebihan garam kalau makanannya lebih banyak yang dibeli di luar atau fast food pasti, atau ya. frozen food. Tapi gitu. kan banyak yang berpendapat gini, terutama orang tua atau kakek nenek gitu. Duh, kalau anaknya kurus, aduh kurus-kurus sama jangan kurus-kurus, gemukan dikit tuh, atau yang gemuk deh gitu. Nah, Lebih senang semuanya lihatnya yang ginu-ginu gitu ya. Tergantung dari grafik ya, Dok Betul. ya. Jadi jangan mau anak itu terlihat kelihatannya kurus, kelihatannya gemuk gitu ya. Kita selalu bicara data ya, Dok Betul. ya. Nggak Harus boleh dibuktikan. ngomong kelihatan masuk ke gitu dalam ya. Harus dibuktikan di grafiknya. grafiknya gimana. Jadi mau dibilangin, ih anaknya kok begeng banget, Iya, jangan salah, kurang sesuai isi, garisnya. kurang isi katanya gitu. Nanti tinggal Di bawah liatin. bukunya Iya. sesuai. Kalau ada tetangga kayak gitu bilang, minta grafik anakmu gitu. Gitu ya. Karena anak-anak yang obesitas juga rentan terkena sindrom metabolik yang Ya. seperti Ya. Dokter Kanya bilang ya. Nah, untuk gula tambahan ya, Dok. Gula tambahan itu untuk anak kurang dari 2 tahun yaitu sekitar 5% dari total kalori harian. Ini bisa dihitung lah. Kira-kira untuk anak yang anak sekolah itu biasanya sekitar 20 gram gitu ya, gula tambahan. Untuk garam, nah ini dia, kalau kira-kira 1 sendok teh itu 6 gram, maka anak-anak yang cukup besar itu sekitar setengah sampai 3/4 sendok teh garam tambahan. Gitu. Nah, kadang-kadang kita memang nggak di rumah memang nggak pakai garam banyak-banyak, Dok, gitu ya. Ibunya misalnya bilang masak sendiri, tetapi ternyata di dalam keripik makanan ringannya Tersembunyi ya, hidden. ya hidden salt. Jadi Hidden salt. Kalau mau nonton aja udah pesen popcorn ya, Betul, yang asin. betul. Nah, atau makanya dari isinya. soda gitu ya. Oh, oke. Nah, minuman manis itu tinggi gula. Jadi akhirnya Kopi-kopi obesitas. kekinian tentunya. Ya, tentunya Oke. ya. Nah, kadang-kadang yang nggak berasa asin, misalnya pasta, itu ternyata natriumnya juga tinggi. Mie instan sendiri juga tinggi. Jadi, Dapat salam dari mie instan. Iya, itu juara itu. Gimana coba? nah, salah Dok, satu. dok, ada yang nanya gini Ya. loh, Dok. Jadi kalau mie instan itu buat anak saya itu dijadwalinnya itu seminggu boleh berapa kali sih? Ya, sebenarnya kalau untuk porsi makanan itu kita lihat secara keseluruhan. Mungkin saja mie instannya sudah ditakar ya, 1 kali atau 2 kali seminggu aja gitu ya. Tapi ternyata siangnya seringnya belinya fried chicken misalnya gitu. Atau misalnya belinya mie ayam. Nah, akhirnya garamnya tetap tinggi. Jadi kita takutnya Jadi soal lihatnya total kalori, total Iya, udah capek-capek konsumsi kita. musuhin mie instan Iya. gitu ya, tapi tahu-taunya nambahin yang lain. lain. Jadi Ya. sekalian aja nggak usah musuhin mie instan, nggak usah musuhin yang lain. Oh jangan, semuanya diatur. Iya, gitu semuanya ya. diatur. Jadi kita punya Seimbang. jatah-jatah gitu. Langsung ibu-ibu, oke, Ya. makin banyak permasalahannya. Karena kan makanan yang enak itu kalorinya tinggi memang. Ya itulah. Ya, ya. Nah, untuk pola makan sehat anak-anak ya di rumah itu perlu kita perhatikan. Misalnya yang pertama, pemberian makan sesuai dengan kebutuhan kalori sesuai berat badan ideal anak menurut tinggi. Nah, ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Berapa sih makanan kalori anaknya, nanti bisa dihitungkan dan bisa diberikan mungkin kira-kira menunya seperti apalah yang mengikuti makan sehari-hari di rumah. Lalu makan itu memang harus terjadwal. Jadi anak-anak itu walaupun dia online, walaupun dia sedang misalnya ada main game dan sebagainya atau lagi nonton, pemberian cemilannya tetap lihat jam. Jadi kalau ada makan utamanya sarapan, makan siang, makan malam. Jam 7, jam 1, jam 7 malam misalnya. Iya. Cemilannya maka jam 10 dan jam 4 sore. Maka diantaranya dia nggak boleh ngemil.
Dia nggak boleh misalnya sambil minum susu. Dok, dokter mesti kenalan sama anak saya dok ya. Dia kan udah bisa pencet-pencet sendiri dok. Iya. Tonton Iya, lihat dong. iya. Iya. Nah, Coba di box, dilihat di box sudah ada punya saya gitu. Gimana tuh Jadi dok? anak-anak tetap perlu kita sounding berkali-kali, Dokter Lula harus bilang ke Coba, anak-anaknya. dokternya bagaimana dokternya? Tapi benar sekali Dokter Yohan bilang itu kita mengenal namanya sebagai feeding rules atau aturan makan. Bahwa Oke. benar ada jam-jam makan di mana dia harus terjadwal dan jamnya itu harus sama setiap harinya agar anak mengenal kapan dia lapar dan seberapa kenyang dia Iya. gitu. Jadi nanti dia akan tahu oh jam segini tuh memang saya harusnya makan, jam segini tidak. Bukan hanya penting untuk yang anak dengan berat badan kurang, Iya. tapi justru untuk mencegah Iya. agar Jangan tidak sampai berlebihan dan tambahannya setiap jam makan hanya boleh 30 sampai maksimal 45 menit kalau anaknya masih mau makan terus. Ya anaknya happy nih nambah gitu boleh, tapi tetap dibatasin 45 menit juga agar dia tahu udah enough, kamu tuh kenyang loh. Jangan sampai dia tidak tahu bahwa dia sudah kenyang, Tapi terus aja tapi dia makan. terus nah itu Iya. akan lead to overweight Coba dan dulu nih obesitas dokter. gitu. Masalahnya gini kadang-kadang ya, bukan kalau anak yang masih kecilan kita yang ngatur semuanya gampang. Ya. Begitu udah dia bisa enak-enak sendiri, udah punya handphone sendiri, aduh, tinggal gini, mama isiin itunya dong Pak, udah gitu. Nah, terus Saldo kosong. Nah, cocok nih kalau anak-anak yang lebih besar tuh permasalahannya lain lagi. Nanti kita bahas lebih jauh. Gimana caranya? Apa langsung nggak dikasih saldonya lagi? Nanti yang Iya, biasa jadi ya. kalau kita membahas mengenai gizi anak, terutama tumbuh kembang anak di era pandemi, ya terus saksikan Halo Dokter karena saat itu Asik. Ya, semakin seru pembahasan kita mengenai tumbuh kembang anak di era pandemi bersama Dokter Kanya dan Dokter Johan. Dan juga nanti kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikirim di Instagram @halodoktertvri. Oke, tetap di Halo Sehat, Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kita balik lagi ke anak-anak yang udah besar, yang memang mereka udah punya nyiptain aturan mereka sendiri. Waktu masih kecil perasaan udah dirapihin semua. Begitu gedean dikit udah ngerti Iya. segala macam tuh udah bisa pencet-pencet. Nah, gimana caranya? Ini berdua nih kayaknya cocok banget nih ya. Gini, boleh nggak beli atau membeli atau bagaimana cara memilih supaya makanan-makanan yang dibeli online itu tetap sehat gitu, tetap Ya udah bagus pasti tuh? nggak sehat dong kali. Nggak selalu Gimana juga, sih? ada juga yang sehat, maksud sayur aja bun. Iya, kalau misalnya dari dari gizi, kita memang punya jatah untuk makanan yang bebas ya, makanan yang Iya. enak itu. Nah itu boleh 1 kali sehari, 1 porsi. Dan nanti tinggal dibilang kepada anaknya gitu ya, atau pada kita sendiri pun juga bisa. Apakah mau dipakai di jam snack siang, snack pagi, atau snack sore? Tapi bentuknya apa bentuknya? Bebas sebenarnya, tapi hanya 1 porsi. Burger kah? Ya Gitu. boleh, Boleh, boleh. Ya. Ih, Boleh, langsung boleh. lu anak-anak cinta banget sama Iya, anak-anak. iya, Oh, oh. Jadi memang kita kan nggak bisa mengambil seluruh kesenangannya seseorang gitu, karena semakin di restriksi semakinlah pengen gitu ya. gitu, betul, Malah betul. nanti jadi timbul kebohongan gitu ya, diam-diam. Jadi tetap bisa dikatakan sore ini kamu mau makan apa? Mau makan burger atau mau makan mie ayam atau apa? Sudah. Salah satu saja. Satu kali makan Iya, aja. dalam 1 hari snack sore. Jadi kita bentuk pola makan seperti itu dalam jangka panjang. Nanti lama-lama anak itu akan punya pola Atur sendiri sendiri, dan ya. dia bisa memilih. Ini Jadi manis ya. yang nanti ada contoh sebenarnya, ada contoh snack yang lebih sehat untuk Oh, Oke, anak-anak. sebelum ke snack kita ini dulu Boleh, ya, boleh. boleh Kita ya baca dulu dokternya juga pertanyaan. ya. Ini pertanyaan dari Where are you on about? Oke, Ada anak. dua Ami Instagram. Selamat pagi dokter, saya mau tanya nih, kalau anak udah kecanduan gadget selama masa sekolah daring dan dia jadi malas sekolah offline, gimana dok? Jadi keseringan main game dan nonton terus. Nah ini dokter Kanya nih kelihatan ini. Itu perkembangan anak nih. Oke, jadi biasanya gini, kebablasan ya. Jadi orang tuanya jadi menggali kuburan sendiri gitu di awalnya untuk Dikasih ya udah deh mainan. dikasih biar Ya. diam, ya udah deh dikasih. Lama-lama begitu anaknya jadi kecanduan, orang tuanya jadi bingung. Padahal itu karena menggali kuburan sendiri, ya pasti diajak ngomong lagi, bicara baik-baik. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah masuk masa sekolah, Ya, kemudian masuk masa sekolah pasti dia jadi punya pikiran sendiri, berusaha kayak jadi hilang nih gue konsentrasi. Tadi di larian bingung juga akhirnya ngomongnya dia juga. Oke, Boy jangan ngomong lagi karena gimana Bu? Iya. Oke ya. Oke, kita balik ke kakaknya.
Oke, jadi kalau membaca dari pertanyaannya, sepertinya anaknya berarti kan sudah di masa sekolah, di Ya. mana seperti Dokter Johan bilang, anak-anak usia segini itu tidak bisa terlalu dilarang. Oke. Jadi diberikan, diajak bicara baik-baik, diberi pengertian, diberi waktu untuk memutuskan, oke, mau mainnya di jam berapa sampai jam berapa. Jadi ada aturannya, tapi di luar itu harus ini. Harus ada aktivitas Jadi di luar atau apa. pembatasan tuh penting ya. Pembatasan penting, tapi bukan melarang. Jadi berkomunikasi dua arah. Karena betul begitu remaja kita restriksi, yang timbul adalah dia jadi sembunyi-sembunyi, jadi bohong, jadi tidak jujur. Jadi akhirnya timbul masalah baru lagi nanti di kemudian hari gitu. Jadi Justru ajak mencari kesepakatan gitu ya dok ya Betul. antara Kita anak boleh ya sama misalnya gini, orang tua. kan kalau di rumah tuh ada yang suka kan si kembar kan ada yang macam-macam gayanya, ada yang suka bikin proposal jadinya. Jadi gini, tapi mah dengan aturan itu boleh nggak kalau aku begini. Oke, kita ketemuin aja di meja Iya, makan boleh, ya. boleh, itu juga Kesepakatan bagus. sama-sama Betul, begitu betul, ya. betul, Termasuk tadi makanannya semuanya Betul. begitu. Jadi- Termasuk juga gini, kalau anak-anak yang makannya lama banget itu gimana? Nah, tadi seperti kita bahas yang di awal tadi ya, feeding rules, aturan makan. Jadi justru memang kita membatasi 30 menit karena anak-anak itu length of concentration-nya itu maksimal di 30 menit, khususnya pada anak-anak kecil. Begitu lewat dari itu dia udah bosen. Akhirnya malah makin tidak fokus dengan makanannya. Selain Jadi nggak makanannya boleh juga ya rasanya nggak enak. dikejar-kejar, Nggak usah, disuapin. udah dia harus duduk. Tadi melengkapi yang Dokter Johan itu bagus banget. Tapi anak itu harus duduk agar dia sadar bahwa dia sedang makan dan dia butuh makan. Kalau 30 menit itu cuma dapat 2 suap, 3 suap, ya udah selesai, stop. Agar dia juga merasakan akibatnya kalau dia makannya nggak bener, dia akan lapar. Dia suruh belajar Iya. juga Dan ya tidak gitu. boleh makan sebelum jam makan berikutnya. Oke. Gitu. Dilatih ini ya. Iya, Dilatih. jadi dia mengenal resikonya, Tapi nih yang konsekuensinya ngirimin apa. pertanyaan tuh lain macam-macam loh, termasuk yang gini nih. Tapi anak saya tuh udah bisa ke dapur terus bikin makanan Iya, sendiri. betul. Ada Iya, lagi yang benar, gitu benar, ya. benar, Tuh benar. kan yang umur-umur segitu kan ada tuh Betul, ya memang. betul. Terus Betul. gimana tuh yang kayak gitu? Ya kemarin ada pasien juga, jadi malam-malam suka keluar sendiri ya, krip-krip Masak ke aja dalam dapur sendiri ya, gitu dan ya. dia bikinnya mac and cheese hampir setiap malam. Akhirnya memang obesitas, kemudian ada peningkatan gula darah. Jadi umurnya sekitar 17 lah. 17 tahun gitu ya. Jadi akhirnya ya memang kita harus memberikan pengertian bahwa untuk makan itu ada jatahnya. Itu seperti itu. Memang kalau dia memang sukanya mac and cheese, maka dia boleh makan, tetapi yang lain tidak. Makanan Ya yang pilih salah satu pilih dong salah gitu satu ya. tadi, Nah, gitu semuanya ya. Atau Ya. jadwalnya yang dirubah, mac and cheese-nya di siang. Ya. Malam kamu lapar ya udah ngemilnya buah. Nanti mulai dirubah misalnya. pelan-pelan. Kalau Ya. selain mac and cheese, kamu suka apa lagi gitu. Ya. Jadi nanti bisa bervariasi. Oke, boleh, udah kesimpulan dialog udah gitu, padahal masih pengen nanya banyak. Boleh nggak sih kan kita kalau orang Indonesia pengennya gini, kalau abis makan ini dikasih ini nih supaya dia saling Balance. supaya menyeimbangkan aja. Menyeimbangkan. Misalkan gini, saya makan mac and cheese nih banyak gitu. Boleh nggak abis itu nih saya makan sayur banyak gitu. Oke nggak jadinya udah gitu? Ya, sebenarnya nggak bisa impas-impasan begitu ya, Nggak bisa? Dok Lula, ya, nggak bisa. Jadi di dalam tubuh itu bukan berarti saling menghilangkan gitu ya, tetapi memang mereka jalan masing-masing. Ketika mac and cheese-nya masuk ya dia tetap menimbun sebagai lemak, sayurannya memang akan menyehatkan usus dan sebagainya, memberikan vitamin dan Tapi mineral. bukan kemudian mac and Tetapi- cheese-nya dibersihin sama Iya, dia ya enggak betul, kali tidak. gitu ya. Oke. Pemirsa ini kita baru ngomong 1 jam aja ya, masih kurang banget rasanya. Karena yang mesti kita banyak bahas yang ya. dan memang tiap orang punya cerita berbeda dengan anaknya karena masa pandemi ini. Ada juga yang baru kaget-kaget, oh begitu ya ternyata anak saya gitu kan ya. Tapi anak-anak yang juga memang udah besaran juga punya cerita yang berbeda daripada anak yang lebih kecil. Kalau buat saya nih Dokter Kanya, saya gampangan yang anak kecil nih. Karena yang kecil tuh kayak masih ikut aturan. Ya. Kalau yang udah gede dikit, ya ampun. Ya, kalau yang lemes. udah gede Bun, yang paling penting ya pemirsa ini orang tua jadi role model. Jadi orang tuanya harus ngasih nasihat, tapi dia harus melakukan Ya. juga. Betul sekali. Jadi orang tuanya tidak boleh makan mie instan seenaknya ya. Jangan main gadget terus orang Iya, Iya, betul tidak lah. boleh. Iya. Wah, nggak main game tapi Betul, WA iya. terus, WA grup. Oh. Kita melarang lihat anaknya HP, tapi kitanya lihat HP juga. Oh, tidak boleh. Anaknya tidak tahu bahwa orang tuanya bekerja. Jadi cuma lihat kan bapakku kok main handphone, kan itu benda kalau ke saya menyenangkan. kita harus Jadi dia menceritakan pikir ya. ayahnya sedang bermain gitu. Harus diceritakan. Pemirsa hari ini kita belajar banyak pemirsa ya, tapi hari ini memang nggak ada spesialis pantun yang lewat karena ada permasalahan katanya sama pantunnya ya. Terus kayaknya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pemirsa kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Selalu kanal dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya, pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan Halo Dokter. Terus sehat, saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik, salam.